Shalom Pak Yogi, Shalom Pak Adi. Saya Dani, peserta Katartiso jalur sertifikat. Nomor saya 021 01 022 020. Ini tugas untuk subjek Youth Ministry. Nah, di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-14, Rasul Yohanes menulis bahwa aku menulis kepada kamu anak-anak muda sebab kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Amin. Saya berdoa anak-anak muda di sekitar kita adalah orang-orang yang kuat. Sekalipun di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-30 ada tertulis seperti ini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Ya, kalau nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya anak-anak muda bisa nggak punya tenaga juga untuk menghadapi hidup ini ya. Sehingga nggak heran ada bintang K-pop, bintang India yang masih muda tapi udah nggak kuat lagi menjalani hidup, ya mereka bunuh diri. Ya saya percaya kalau ada firman Tuhan di dalam setiap anak muda dan mereka bisa mengalahkan yang jahat, ya mereka pasti kuat ya. Nah, menarik di dalam kual saya isinya hampir semuanya orang tua ya. Perbedaannya sangat mencolok dengan kual yang isinya orang muda ya. Kalau di kual itu ada acara yang namanya kual fun day 1 tahun 1 kali. Ya, khusus tahun ini nggak ada sih karena ada pandemi ya. Tapi biasanya saya tawarkan sama jemaat kual saya yang notabene orang tua ya. Saya tanya, "Ayah mau pada ikut kual fun day enggak?" Mereka jawabannya tiap tahun selalu sama. Oh enggak, kita udah nggak kuat hiking, kita udah nggak kuat outbound, kita udah nggak kuat cross country. Beda. Kalau kuo yang isinya anak muda, mereka begitu antusias, mereka ikut games, ikut hiking, ikut outbound, dan ikut kegiatan-kegiatan. Ya karena itu tadi mereka masih kuat. Sedangkan yang kuo yang isinya orang tua, mereka bilang kita udah nggak kuat lagi, ikut kayak begitu-gitu. Ya menarik sekali ya. Itu perbedaan yang sangat mencolok secara umum antara orang tua dan orang muda. Menarik di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima ya, pelayanan Petrus itu ditemani oleh orang-orang muda. Pada saat itu ada kejadian Ananias dan Safira ya, yang membalut, menutup, membungkus dengan kain kafan, mengusung dan mengubur Ananias maupun Safira itu orang muda. Padahal di sekitar Petrus saya yakin ini tafsiran, banyak orang lain yang bukan orang-orang muda. Tapi ternyata yang diberi kepercayaan adalah orang-orang muda ya. Saya yakin karena mereka kuat sih ya. Ananias meninggal, dikafani, diusung, dikubur 3 jam kemudian. Mungkin mereka baru selesai nguburin Ananias, Safira harus diusung juga, harus dibawa keluar dan dikubur. Itu pekerjaan anak-anak muda, pekerjaan yang memerlukan banyak tenaga. Dan saya kita bersyukur ya di gereja kita banyak anak muda yang bisa kita andalkan untuk berbagai macam pelayanan yang membutuhkan fisik yang kuat. Dan ini selalu menjadi doa saya kalau ketemu dengan orang-orang muda, anak-anak muda, biar mereka bukan cuma kuat badannya, kuat imannya ya, karena firman Tuhan diam di dalam mereka dan mereka bisa mengalahkan yang jahat, sehingga mereka bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar seperti doa kita selama ini, biar di negeri kita, di kota kita, di gereja kita juga ya, generasi Yeremia bangkit, orang-orang yang usianya masih muda. Karena sekalipun Yeremia bilang, wah saya masih muda, Tuhan justru bilang, jangan bilang kamu masih muda. Apapun juga tugas yang Tuhan suruh harus dikerjakan oleh Yeremia. Demikian juga Yesaya merasa masih muda, tapi Tuhan memberikan pengertian bahwa orang muda kalau bersama-sama dengan Tuhan, mereka bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat ya. Saya yakin para peserta Katartiso juga yang masih muda ya. Kalau saya sih udah tua, mereka akan lulus dari Katartiso ini, mereka akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Karena itulah yang Tuhan bilang melalui Rasul Yohanes, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, sebab kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu mengalahkan yang jahat. Amin.